permasalahan ini memang sudah terjadi sejak awal tahun 2025. Nah, ada orang yang mengaku sebagai menantu daripada seseorang berinisial AMN. Nah, berinisial AMN, itulah mertuanya, yang menantunya ini EDP. Nah, jadi mengklaim bahwa mertuanya memiliki lahan di X Kelurahan Utaraja ataupun X Desa Utaraja. Mereka mengklaim bahwa ini adalah dulunya bekas Kelurahan Utaraja ataupun Desa Utaraja. Sementara secara jelas tahun 97 ini sudah menjadi Desa Raniate, kemudian berubah menjadi Kelurahan Muara-Manampas, dan tidak ada sama sekali berkaitan dengan ataupun berkaitan pemerintahan Desa Raniate dengan Kelurahan Utaraja ataupun dulu sekarang ini Kelurahan Muara-Manampas, tidak ada berkaitan dengan Kelurahan Utaraja. Nah, jadi beliau mengklaim dan menyuruh orang untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang terlihat di belakang, ada alat berat. Nah, dan permasalahan ini sudah pernah kami laporkan di Polda Sumatera Utara. Di waktu kejadian sana ya, mana itu kejadian pertama? Yang dilaporkan itu. Kita laporkan ke Polda Sumatera Utara bulan Mei, tanggal 1 Mei kalau nggak salah, tanggal 1 Mei 2025. Jadi beginilah faktanya yang terjadi. Kalau kita lihat ke belakang, alat berat itu adalah alat berat daripada perusahaan PT SKL. Karena saya juga tadi sudah bertanya kepada operator, abang pekerja dari mana? Karena dari PT SKL. Ini alat berat dari mana? Dari SKL. Ya kan? Ini lahan siapa? Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu ini lahan siapa, tapi mereka bekerja di sini. Ya, jadi ada pula beberapa bukti sebelumnya kami dapat. EDP ini mengakui bahwa ini adalah lahannya yang terletak di bekas ataupun X Kelurahan Utaraja ataupun X Desa Utaraja. Sementara ini lahan bukan di wilayah Utaraja. Ini adalah dulunya Desa Raniate 1. Sekarang Kelurahan Muara-Manampas. Begitu. Mereka melakukan kegiatan seperti men-staking, membuat paret, bahkan ada di jalan di sana, jalan rebab beton yang dikerjakan secara swakelola rusak, diputus, jadi sehingga masyarakat nggak bisa lagi melewati lahan itu, melewati jalan di situ, karena sudah terbatas paret. Dulunya bisa dilalui pakai sepeda motor, sekarang sudah nggak bisa lagi. Harapan kita ya begini, dari awal kita berkeras atau menyuarakan, kalaulah ada orang yang mengklaim dia punya lahan di sini, dia harus tempuh jalur hukum, baik itu melalui gugatan ataupun melalui secara pidana. Kita terbuka untuk menghadapi itu. Tapi mereka nggak bersedia dan tidak melakukan itu. Mereka main hakim sendiri. Ini udah seperti eksekusi. Ini kan menyalahi hukum ini sebenarnya. Kalau mereka mengakui mengerti hukum, jadi inilah pengertian mereka tentang hukum itu. Ya kan begitu. Jadi harapan saya tentang kegiatan ini dihentikanlah. Dihentikan. Ada kok jalur hukum yang memfasilitasi ini untuk diselesaikan. Baik itu dengan gugatan ataupun apapun itu upayanya. Silakan tempuh jalur hukum dulu. Ketika sudah ada perintah eksekusi dari pengadilan, baru eksekusi, baru laksanakan ini. Ini sudah melangkahi berapa proses ini. Kan begitu. Dan terhadap perusahaan yang menggerakkan alat beratnya di sini, tolong ditarik kembali alat beratnya. Jangan bekerja di sini lagi. Ini sudah merugikan masyarakat dan sangat meresahkan. Ini hak masyarakat. Jangan nanti masyarakat jadi terpancing emosi atau bagaimanapun itu, kita nggak mengharapkan itu. Tapi faktanya memang di lapangan masyarakat yang selalu diintimidasi, baik itu dengan ucapan ataupun dengan tindakan. Jadi harapan saya itu ada, jangan lagi melakukan kegiatan apapun di sini, baik itu merusak, membuat paret ataupun bagaimana. Melintasi pun sebenarnya itu nggak boleh. Dan perlu saya tambahkan, sebelumnya kami sudah dibuat di sini spanduk larangan masuk ataupun dilarang merusak. Ternyata mereka mencabut patok itu, mencabut spanduk itu. Kita nggak tahu siapa pelakunya, tapi nggak mungkinlah orang lain yang nggak bekerja di sini mencabut itu. Apa kepentingan mereka di sini? Kami mencurigai bahwa mereka lah yang bekerja di sini yang mencabut itu. Begitu. Untuk sementara ya, untuk saat ini kami telah menempuh jalur hukum secara pidana. Kami sudah melaporkan ke Polda terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap barang
yang dilakukan secara bersama-sama ataupun pengerusakan yang dilakukan secara bersama-sama. Dan saat ini kebetulan tim dari kami sebagai penasihat hukum sedang menuju Polres dan sedang melaksanakan pemeriksaan sekarang terhadap keterangan korban dan saksi-saksi. Nah, jadi kami harapkan juga kami sudah berkoordinasi dengan, saya sudah sampaikan kepada KBO Polres Tapsel agar itu diperhatikan perkara itu, laporan kami, dan saya memohon mengamankan ataupun menurunkan personil ke sini untuk mengamankan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum, prosedur hukum. Tapi kita nggak tahu apakah memang itu digubris atau tidak. Jadi harapan saya memang masih tetap, selain daripada ini dihentikan, dan mohonlah dulu diturunkan ke sini aparat untuk melihat langsung ataupun mengamankan kegiatan di sini. Jangan ada lagi pengusahaan, karena tanaman ini jelas tanaman masyarakat, begitu. Berarti ini semua lahan ini adalah masyarakat yang menanami sawit-sawitnya ya? Iya, kalau yang di staking ini tanaman masyarakat. Ini sejak kapan ditanami sawitnya? Baik, ini kalau berdasarkan pengakuan daripada teman-teman di sini ya, sebagai klien, ini mulai mereka membuka, ini dulu lahan ini, tanah ini dulu lahan hutan. Mereka menebangi pohon-pohon besar. Kalau bisa cek tunggul, kan begitu. Nah, jadi dikelola ini lahan hutan, terus ditanamilah sawit. Kalau nggak salah, mulai tahun 2016 mereka masuk, mungkin 2 tahun berikutnya ditanamilah sawit. Bahkan faktanya sekarang umur kelapa sawit di sini ada yang berumur 6 tahun, ada yang berumur 8 tahun. Mungkin itu diperkirakan, bisalah diperkirakan berapa lama dikuasai lahan ini. Yang faktanya tidak ada satupun di lahan ini yang melebihi daripada umur daripada tanaman yang ditanam masyarakat, begitu. Tapi mereka dengan beringasnya mereka mengerahkan alat berat, merusak tanaman masyarakat. Kepada penegak hukum, terusnya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Tapulus Selatan bertindaklah serius dalam menangani perkara ini, karena ini menjadi atensi sebenarnya. Menjadi atensi, kenapa ini melewati prosedur-prosedur hukum yang berlaku, hukum acara yang berlaku. Seharusnya ini dulu digugat. Kalau ada sengketa kepemilikan itu digugat, bukan dengan main hakim sendiri. Begitu. Jadi harapan saya, tolonglah segera diberi atensi terhadap perkara ini. Kiranya ini kan menyangkut kepentingan masyarakat dan kerugian masyarakat. Jangan lagi nanti di kemudian hari bertambah lagi kerugian masyarakat. Begitu, itu harapan saya. Terima kasih.